Jadi intinya self-regulation itu meregulasi diri, buat diri agar bisa mencapai apa tujuan kita. Ketika kita belum bisa meregulasi diri kita, dan disitulah kita perlu untuk mempelajari skill-skill bagaimana sih cara meregulasi diri agar kita itu bisa mengatur diri kita sendiri untuk bergerak sesuai arah dan tujuan yang kita inginkan. Yang sering membuat kita itu berhenti mencoba itu karena kita fokus pada hasil akhirnya. Jadi kita melihat entah itu proses ataupun hasilnya itu sebagai sebuah hal yang bulat gitu loh. Jadi satu hal yang ibaratnya pil itu sekali telan. Jadi entah hasilnya ataupun prosesnya itu kita lihat sebagai hal yang satu gitu. Sehingga itu tidak bisa di breakdown ataupun dipilah-pilah menjadi beberapa step. Nah, kalau kita fokusnya seperti itu, segala sesuatu itu pasti terasa berat dan kita seolah tidak mampu melakukannya. Karena itu terlihat besar gitu. Ibaratnya kita mau membangun sebuah rumah langsung jadi dalam satu malam. Padahal sebuah rumah itu kan dibuat dari batanya dulu, disusun, semennya dipasang, kemudian kusen-kusen atap dindingnya dan lain-lain, dan itu dikerjakannya oleh tukang itu tidak hanya dalam satu malam, tapi dalam bermalam-malam, bisa sampai 3 bulan, 4 bulan kan. Nah, dalam hal apapun, kita juga terkadang terjebak oleh melihat hasil akhir gitu. Kalau memang kita sudah mengetahui apa strength kita, apa weakness kita, apa kelebihan kita dan kekurangan kita, ada baiknya kita maksimalkan di hal-hal yang masih bisa kita optimal gitu. Karena memang untuk orang-orang tertentu kemampuan berhitung misalnya itu tidak dimiliki oleh semua orang. Kalau misalkan ujian-ujian ada yang bagian aritmatikanya atau berhitungnya gitu atau logaritmanya gitu, optimalkan mengerjakan yang sekiranya bisa dapat skor tinggi di sini. Nah, ya yang penting yang bisa tadi udah optimal dibaca, optimal dimengerti, dan optimal dijawab. Maka bergantungnya memang pada skor yang kita bisa di situ. Untuk yang kita nggak bisa, diterakhirkan aja. Syukur-syukur guessing nanti bisa ya, kalau misalkan nebak-nebak. Tapi itu di akhir. Yang jelas fokus dan waktu kita itu kita optimalkan ke bagian yang memang kita yakin kita bisa di situ. Kalau urusan perasaan sih ya, sama dengan pertanyaan gitu. There is no stupid question. Question is question gitu. Buat si penanya, memang dia nggak tahu dan pengen tahu gitu. Begitupun perasaan gitu. Mungkin kalau bagi beberapa orang mendengarnya kok sepele ya, gitu aja udah bad mood gitu. Orang masalah gitu aja. Tapi memang kalau perasaan itu buat yang merasakan itu real gitu. Sehingga kalau logika kita masih bisa beradu argumen, tapi kalau perasaan kita nggak bisa beradu argumen di situ karena perasaan seseorang berbeda-beda. Jadi yang bagi seseorang itu masalah yang berat, bisa jadi memang itu berat buat dia gitu. Sayangnya kurikulum regulasi emosi ini memang sepertinya tidak ada ya. Kalau dari pengalaman saya menempuh pendidikan dari SD, dari TK, SD sampai kuliah, ini tidak ada mata pelajaran regulasi emosi gitu. Nah, padahal di banyak negara maju ini sudah diterapkan bahkan sejak pendidikan early childhood education, berarti sejak sebelum TK gitu, sejak kalau di sini mungkin PAUD gitu ya. Itu sudah diterapkan. Gitu. Bagaimana sih meregulasi emosi? Itu dilatih, diberi contoh oleh gurunya. Nah, apesnya kita tidak pernah diajari cara meregulasi emosi gitu ya. Nah, emosi yang tidak tersalurkan akhirnya merembet kemana-mana. Emosi itu perlu disalurkan, perlu dilampiaskan gitu. Istilahnya katarsis, penyaluran emosi. Istilahnya kalau dalam psikologi disebut katarsis. Nah, ketika emosi itu tidak tersalurkan, nah itu kebawa kemana-mana. Sampai hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu pun dapat efeknya. Ketika kecewa, sedih, atau apapun, itu disalurkan dulu. Umum di negara kita lah ya. Kalau kenapa itu dipendem, akhirnya nanti muncul di tempat dan situasi yang kurang tepat gitu. Setelah kita paham, setelah kita aware, kita membuat strategi gimana sih mengatasi agar
emosi kita ini tidak keluar di saat yang tidak tepat gitu. Nah, prinsipnya pertama tadi, namanya perasaan itu perlu disalurkan gitu. Penyalurannya ada berbagai macam hal, bisa dengan menulis, bisa dengan kalau misalkan ada yang hobi olahraga tertentu. Intinya itu perasaan yang ada di dalam dirinya itu harus dikeluarkan dulu ketika itu terjadi sehingga itu beres, masalahnya beres dan tidak merembet ke masalah-masalah yang lain. Ataupun di-sharingkan seperti saat ini, di-sharingkan ke teman dekat mungkin ya, ataupun minta saran ke temennya. Intinya dikeluarin lah, diungkapin. Nah, kalau dipendem sendiri itu, nah itu yang bahaya sekali. Saya ada pengalaman pribadi, pernah ada suatu kejadian gitu kan. Di situ lingkungan sekitar maupun orang-orang terdekat itu melarang saya untuk menangis. Nah, saat itu emosinya adalah sedih. Nah, orang-orang sekitar melarang menangis. Nah, ketika ekspresi atau luapan emosi itu dilarang, kemudian kan kita tahan. Nah, 2 tahun kemudian setelah kejadian itu tuh muncul di tengah-tengah kondisi yang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba menangis saja. Nah, ketika kemudian saya minta tolong ke rekan sejawat gitu ya, ke teman-teman yang juga memahami psikologi, akhirnya dibantu mengurai. Nah, ternyata memang permasalahan yang dulu belum selesai sehingga muncul sekarang. Nah, itu baru saya pahami pentingnya menyalurkan emosi ke tempatnya. Jangan sampai salah tempat. Jangan suka mendem masalah loh, itu berbahaya loh. Mending kita ceritakan tapi ke orang-orang yang tentunya kita percaya. Memang kemampuan meregulasi diri ini latihan, teman-teman. Jadi tidak semerta-merta kita akan misalkan habis sesi konseling ini ya, oh besok aku udah pinter nih meregulasi diri. Nah, tidak seperti itu, tapi itu adalah kemampuan yang kita butuh belajar. Kita butuh long life learning juga, kita belajar seumur hidup, karena setiap tahapan kehidupan itu juga perlu hal-hal yang dipelajari, hal-hal baru yang dipelajari. Ketika kita tidak belajar itu sejak kecil, ya seperti tadi yang saya sebutkan, dalam kurikulum pendidikan kita tidak ada, jadi kita mungkin baru sejak konseling ini kita mulai menyadari bahwa kita perlu melatih skill-skill regulasi diri gitu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi mulai sekarang kita perlu memulai melatih meregulasi diri, dan itu butuh latihan. Memang terkadang kita penyebab mood kita itu kurang baik, kadang tidak hanya masalah psikologis sih, bisa jadi masalah fisik, terlalu capek, ataupun mungkin lagi nggak nyaman gitu perutnya, segala macam itu juga membuat kita moody juga ya. Nah, pastikan ketika kita moody seperti itu, mencek dulu. Jadi, check the fact. Kenyataannya itu apa sih? Oh, ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Kenapa aku moody ya? Oh, mungkin karena aku terlalu capek. Ya udah, berarti kalau faktanya kita itu capek, maka solusinya adalah kita tidur dulu gitu. Kita istirahat dulu. Jadi kita cek dulu, ini faktanya apa sih? Kan kita merasakan kan. Tapi fakta kenyataannya itu apa? Gitu. Dari kondisi yang kita rasakan ini sebenarnya nyatanya kita itu ada masalah nggak sih? Kalau moody nggak jelas, mungkin ada pengaruh fisiologis juga. Misal tidak ada orang yang sedang bikin kita sebel, atau tidak ada, atau teman juga tidak sedang berulah gitu. Kok kita tiba-tiba moody nggak jelas? Mungkin ada faktor fisiologis yang mempengaruhi kita. Nah, itu kita cek dulu, apa sih faktanya? Apa sih sebenarnya kenyataannya itu gimana? Gitu ya.